Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Salahuddin yang diberkati Allah Ta'ala. Dalam Musnad Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu 'indallahi 'azza wa jalla thalatha." 3 diwan atau 3 catatan dosa hamba di sisi Allah ada 3 macam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjelaskannya satu persatu. Beliau mengatakan, "Amma diwanun la yaqbalullahu bihi syai'an." Yang pertama adalah catatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memikirkannya. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memaafkan ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, wa diwanun la yaghfiruhullahu abadan, dan catatan dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Yang ketiga, wa diwanun la yatrubullahu minhu syai'a, catatan dosa yang Allah tidak akan melupakannya. Maksudnya pasti diusut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk catatan dosa yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhulmul 'abdi nafsahu, itu adalah berupa kezaliman hamba kepada dirinya. Min shaumi yaumin taraka, seperti puasa 1 hari yang dia tinggalkan tanpa uzur, au sholatin tarakaha, atau salat yang sengaja dia tinggalkan. Insyaallah an yaghfirahu wa insya'a an yu'aqiba, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuninya, dan jika berkehendak Allah akan menghukumnya. Wa amma diwanul ladzi la yaghfirullah, adapun catatan dosa ma'asyiral muslimin yang tidak akan diampuni Allah Ta'ala, fasyirku, maka itu adalah syirik. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Ma'idah 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharapkan surga atasnya, tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong-penolong.
Wa amma tiwalul ladzi la yatrubullahu minhu syai'an. Adapun catatan dosa yang tidak akan dilupakan Allah, fadzulmul ibadi bima bainahum wa bainal akharin, maka itu adalah kezaliman yang terjadi di antara hamba dengan sesama hamba. Falqisasu la mahala, maka yang mau dilakukan, mau tidak mau harus dilakukan adalah qisas. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Untuk catatan dosa yang banyak sekali Allah maafkan adalah dosa yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut paut dengan syirik, tidak ada sangkut paut dengan Bani Adam. Tadi Nabi SAW mencontohkan seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Maka dosa-dosa ini berada dalam masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni jika tauhidnya sangat besar, tetapi jika Allah berkehendak, Allah akan menghukumnya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48 kalau tidak salah, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Adapun dosa kedua, ma'asyiral muslimin, yang tidak akan diampuni Allah selama-lamanya adalah orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Siapapun yang meninggal dalam kondisi musyrik, tidak sempat bertaubat sebelum matinya, maka semua amalnya habis. Karena syirik ini menghapuskan semua amal ibadah, menghapuskan semua dosa, menghapuskan semua pahala, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Az-Zumar, Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amalu, pasti terhapuskan seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Padahal itu adalah Nabi Muhammad SAW, ma'asyiral muslimin. Maka oleh karena itu, mari kita memperbanyak, mari kita mempelajari yang namanya tauhid, yang namanya syirik. Karena kadang-kadang orang itu melakukan dosa karena tidak tahu kalau itu adalah dosa. Betapa banyak orang datang ke dukun, meminta ini, meminta itu, baik untuk memperbanyak rezekinya, atau untuk menyembuhkan penyakitnya, atau untuk menyelesaikan permasalahannya, tetapi dia tidak tahu bahwa kedukun itu, ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, bisa keluar dari Islam pelakunya. Makanya mari kita mempelajari tauhid ini dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai selama ini kita melakukan syirik tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
muslimin yarhamukumullah. Tinggal catatan dosa yang ketiga, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Bani Adam. Jika ada wanita masuk neraka gara-gara memeluk kucing, ma'asyiral muslimin, maka bagaimana kalau yang dizalimi adalah Bani Adam? Perkara yang terjadi di antara Bani Adam ini pada 3 perkara, pada darah, pada harta dan kehormatan. Makanya seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah senantiasa menjadikan di hadapan matanya firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meski sebesar zarah, dia pasti akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meski sebesar zarah, dia pasti akan mendapatkan hukumannya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Pada masalah inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang itu nanti pada hari kiamat menjadi muflis. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflisu min ummati?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut dari umatku? Beliau mengatakan, setelah para sahabat tidak bisa menjawab, beliau mengatakan bahwa orang muflis adalah yang datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung-gunung. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi dia datang dengan dosa telah mencaci ini. Wa akhadha mala hada, telah mengambil harta ini. Wa safaka dama hada, dia telah menumpahkan darah ini. Akhirnya kebaikannya itu dibagi-bagi, hutangnya belum lunas, tetapi pahalanya sudah habis duluan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari dosa-dosa orang yang dia zalimi untuk ditimpakan kepadanya, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Menjadi pengetahuan umum, makanya kita harus berhati-hati. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, "In ja'akum fasiqun binaba," jika datang kepada kalian orang fasik dengan suatu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, maka ceklah dulu, an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian menimpakan suatu kebodohan kepada orang gara-gara berita bohong, berita yang tak benar, kemudian kalian pun menjadi menyesal. Menjadi pengetahuan umum ma'asyiral muslimin, ketika kita mendengar kabar baik dari seseorang, kadang-kadang kita tidak menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi kalau kita mendapatkan kabar buruk, itu langsung kita viralkan. Padahal kita juga belum cek dan memeriksa apakah benar berita itu. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru min kathrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ada wanita terkenal banyak puasa, banyak sholat, banyak zakat, banyak sedekah. Ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia biasa mengganggu tetangganya dengan lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia finnar, dia dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Maka marilah saya berpesan kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir, kita harus berhati-hati dalam masalah Bani Adam. Jangan sampai kita mengambil harta orang, jangan sampai kita itu menumpahkan darah orang atau ikut-ikutan dalam menumpahkan, dan jangan sampai kita itu mudah menghibah, mudah untuk merendahkan kehormatan orang lain. Memang di sini tidak terasa, tetapi imbasnya ada di akhirat. Ini saja khutbah kita siang hari ini, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar
وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره يا رب العالمين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في بيوتنا، اللهم وآمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أسقط طائراتهم ودمر دباباتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.